Mari kita akan berdoa. Malam hari ini kami bersyukur kami dikumpulkan Tuhan di tempat ini untuk beribadah di hari Kamis petang hari ini. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa memohon hikmat dan turunan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat malam dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari saya mengundang untuk kita membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-21 sampai yang ke-30. Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai 30. Saya akan bacakan bagi kita semua ya, berbunyi demikian. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia, tapi ia sendiri tinggal berapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya dan Artemis sendiri. Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak, katanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Malam hari ini perenungan yang ingin saya berikan buat kita semua, saya kasih tema, kita adalah Paulus atau Demetrius. Di dalam gereja kadang-kadang kita bisa jadi Demetrius. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara, kita ini harusnya jadi Paulus atau jadi Demetrius. Kalau saudara perhatikan, kita membaca kisah ini ada 2 tokoh kan? Ya, selain ada tokoh-tokoh pendukung yang sebetulnya bukan menjadi penekanan di dalam kisah ini. Ya, saya tidak membahas tentang Timotius, Erastus, tidak membahas Gaius, dan tidak membahas Aristarkus. Tapi kalau saya perhatikan di ayat yang kita baca ada 2 tokoh penekanan, Paulus dan Demetrius. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita tidak hati-hati, kita semua jadi Demetrius. Nah, mari kita akan melihat sekarang perbedaannya. Paulus, ya, dia kegigihan untuk pergi, bahkan punya kerinduan untuk sampai ke Roma. Kerinduannya apa? Untuk memberitakan tentang kebenaran.
tentang jalan Tuhan, atau kalau di dalam bahasanya bicara ya jalan yang benar tentang Tuhan dan bagaimana bisa datang pada Tuhan. Kita semua tahu kisah para rasul ini juga sebagian besar menceritakan tentang pertobatan Paulus dan karya Paulus di dalam perjalanan, di dalam memberitakan kebenaran. Dengan kata lain biasanya kita bicara dengan pemberitaan Injil, penginjilan, ya. Paulus dengan gigih, dengan tanpa menyerah, ya, tanpa lelah, gitu kan, meskipun capek, meskipun banyak tantangan, tapi dia tidak pernah undur, dia tidak pernah goyah memberitakan tentang kebenaran. Dan terlebih Roh Kudus itu menyertai perjalanan Paulus, maka apa? Buah pemberitaan Paulus, banyak orang yang bertobat. Kita kalau jadi orang Kristen seneng kan kalau dengar orang bertobat, betul nak? Tapi ada yang tidak seneng kan kalau orang bertobat. Nah, itulah Demetrius, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari perhatikan, Paulus itu ketika memberitakan Injil di Efesus, banyak orang itu bertobat dan tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama, yang sia-sia, yang seringkali saya sering nyanyikan, ya, bahwa aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang sia-sia. Nah, jemaat di Efesus yang sebelumnya adalah penyembah kuil-kuil, ya, dengan agama Yunani, ya, menyembah kuil-kuil, salah satunya kuil Artemis, gitu. Ditinggal. Karena apa? Karena matanya dibukakan kebenaran bahwa Allah yang hidup bukanlah bicara yang ada di kuil-kuil. Ya kan? Itu kan kebenaran kan? Bahwa Allah yang hidup menyatakan diri di dalam pribadi Yesus yang betul-betul juru selamat satu-satunya. Itu yang Paulus beritakan tentang Yesus adalah Mesias. Harusnya kan senang. Saudara, kalau kebenaran diberitakan, ada yang tidak senang enggak hari ini? Ada. Dari zaman Alkitab sudah tahu, ketika kebenaran diberitakan, yang tidak senang siapa? Iblis, si jahat, kan? Nah, kita kan semua tahu, ya betul, kita tidak boleh ikut si jahat, kita adalah anak terang. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita malah suka hidup dalam kegelapan. Kenapa? Karena merasa mendapat keuntungan, gitu ya. Nah, tokoh yang kedua ada Demetrius, gitu ya. Di dalam usahanya dia membuat kuil-kuilan, gitu kan. Dalam usahanya kalau membuat kuil-kuilan nanti dijual, ya toh, orang beli nyembah. Dikatakan apa? Usahanya ini mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit. Dengan kata lain apa? Oh, dia kaya. Dia punya tukang-tukangnya, ya, penghasilannya luar biasa, income-nya luar biasa. Tapi gara-gara pelayanan Paulus, usahanya dia apa? Turun. Dengan kenapa? Karena jualannya tidak lagi mungkin sebanyak sebelumnya. Nah, maka Demetrius ini merasa, oh, kalau begini, kalau orang ini ikut Paulus, usahaku gagal dong, gitu ya. Lalu yang dia lakukan apa? Yang disebut dengan provokasi, kan? Dia kumpulkan tukang-tukangnya, dia diprovokasi supaya apa? Supaya menimbulkan keributan. Ujungnya apa? Ujungnya perutnya. Ujungnya supaya usahanya kembali laku, kembali laris. Ujungnya agendanya kembali berjalan, yaitu apa? Cuan, UUD, ujung-ujungnya duit kan? Itulah Demetrius. Nah, Bapak Ibu saudari sekalian, di dalam kehidupan saya dan saudara, kembali lagi perenungan kita malam hari ini, saudara dipanggil menjadi Paulus atau jadi Demetrius. Saya yakin 99,9% kita semua sepakat dengan saya ngomongnya, ya jadi Paulus Pak, gitu kan, memberitakan kebenaran, ya, hidup di dalam terang. Betulkah? Atau
kadang-kadang kita adalah Demetrius yang terselubung. Nggak suka kalau pemberitaan firman Tuhan itu maju. Nggak suka kalau banyak orang bertobat. Kita memprovokasi agar apa? Agar akhirnya ya ini perut cuan. Ya. Saya mendengar sebuah kisah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah gereja itu diprovokasi begitu rupa. Berita yang keluar adalah hamba Tuhannya sadis. Berita yang keluar begitu. Hamba Tuhannya sadis, menyiksa jemaat hingga jemaatnya habis. Itu kan? Lalu datanglah orang dari pusat. Yang cilaka orang dari pusat kemakan omongannya, langsung mengkat ini hamba Tuhan, dipecat. Itu kan? Lalu digantikan dengan orang lain. Ketika orang lain masuk, yang menggantikan ini ternyata jauh lebih keras dari sebelumnya. Pusat mungkin pikirnya dengan gitu kan bisa maju. Ternyata ketika hamba Tuhan masuk yang sesudahnya itu, dia mendapati pengurusnya banyaknya itu semua adalah memakan uang gereja. Itu kan? Nah, hamba Tuhan yang sebelumnya itu menyatakan kebenaran bahwa keuangan itu harus transparan, ini dan itu, bahwa semuanya itu harus jelas. Nggak suka. Karena itu kan harusnya kebenaran, bukan? Ditegurlah bahwa kita harus jujur, ya, dan marah. Kenapa marah ditegur? Harusnya kalau kita sadar ditegur, tahu salah kan? Iya aku salah ya. Marah, kenapa marah? Karena perutnya tidak lagi gede. Selama itu mereka mainkan uang gereja untuk kepentingannya. Nah, hamba Tuhan sebelumnya itu ingin transparan, diputar baliklah kisahnya hamba-hamba Tuhan yang jahat. Nah, yang baru ini datang mendapati, oh kisahnya tidak begini. Ternyata semua pengurusnya itu main uang. Oke, kita mulai dari nol. Tapi saya minta penggantian pengurus secara global. Dia cari orang-orang baru yang muda, yang punya kredibilitas yang baik, dan dia minta sama transparan. Dan kedua, dia minta pendetanya yang lama kembali membantu dia. Marah saudara, tidak suka. Lalu sampailah berada di pusat apa? Pendetanya itu punya kong kali kong menyiksa jemaat juga. Nah, yang kedua ini tidak kalah cerdik. Dia rekam, dia rekod semua, dia buka. Itu kan? Kalau memang mau diteruskan, ya diteruskan. Semangat Pertamina, mulai dari nol. Kalau pusat tidak mau tahu, saya kembalikan, biarkan aja mati. Itu pendeta yang baru gitu kan, lebih cuek kan? Hasil apa saudara? Ketika tetap terus dijalankan, ada 4 pengurus gereja keluar. Dari berapa? Dari 7. Berarti 50% lebih kan, pengurusnya 7, 4 keluar, yang tinggal 3. Yang 4 ini ngomong di seluruh daerah kota itu bahwa gereja ini sesat, gereja itu segini dan sebagainya. Nggak suka akan kebenaran. Bikin provokator huru hara. Kenapa? Karena penghasilan yang tidak halalnya terpotong, terkuak, tersingkirkan. Demetrius kan mirip kan? Karena selama ini yang penting pokoknya gereja kelihatan baik, tapi di dalamnya semua main tidak halal, haram semua. Jemaatnya dibodohin, semuanya dibodohin. Tapi ketika jemaatnya diedukasi, diberikan kebenaran, semua harus transparan, banyak juga yang sadar, iya selama ini gitu. Nah, yang 4 orang ini marah, bikin cerita di luar, diputar balik semua. Gitu ya. Kenapa dia tidak pernah mau cerita?
Wah, aku keluar kenapa? Karena aku tidak bisa lagi makan uang jemaat. Ada enggak orang kayak begitu ya? Saudara, tak bilangin ya, kalau orang nyolong lalu dia bilang aku nyolong, saya jamin. Jamin apa? Penjara kosong. Kenapa penjara penuh? Karena banyak orang yang nyolong tapi tidak ngaku lalu ketahuan, akhirnya harus kalau dia nyolong terus dia sadar, oh iya aku nyolong dosa, dikembalikan. Kalau dikembalikan tidak nyolong lagi. Ya, jadi orang kalau hidup di dalam kegelapan, dia tidak akan pernah ngaku. Dia akan putar balik, bikin acara, bikin cerita. Nah itulah saya katakan, di gereja kalau tidak ada, kita suka jadi Demetrius. Kebenaran itu masuk, terang itu masuk, bukannya kita sadar, kita bertobat, tapi kita menjadi marah. Dan tidak hanya itu saja, kita memprovokasi, kita putar balik. Karena ujungnya apa? Karena ternyata di dalam gereja itu kita hanya mainkan perut, mainkan semuanya demi perut kita. Nah pada malam hari ini, dari kisah ini saya ajak untuk kita merenungkan. Ketika saudara-saudara dipercaya untuk melayani Tuhan, jangan kita salah gunakan itu. Dan ketika mungkin kita diingatkan, ditegur, ya udah yuk, tidak usah bikin acara putar cerita, saudara. Cukup pisang saja yang digoreng, ditambahin bumbu dan ditambahin tepung, itu enak. Tapi kalau kebenaran saudara goreng-goreng, saudara tambahin tepung, saudara bolak-balik, maaf itu racun. Gitu ya. Nangkep enggak ngomong saya ya? Saya harap nangkep ya. Jadi kalau saudara mau menggoreng, ayo goreng saja pisang, bentul, telo. Waktu ya ngomong karena sudah jam 7.20, waktunya makan. Jangan kebenaran saudara goreng-goreng, saudara putar balik, saudara melipat gini untuk jadikan sesuatu yang bombastis tapi penuh dengan tipu muslihat. Yang dimana saudara lakukan itu kenapa? Karena saudara ingin semuanya tetap terus hidup di dalam dosa dan saudara menikmati dalam lumpur dosa. Janganlah kita menjadi Demetrius yang suka memprovokasi demi keuntungan agenda pribadi. Dan kebenaran Injil itu akhirnya saudara hanya pakai untuk agenda pribadi dan saudara korbankan. Tapi mari kita belajar untuk menjadi Paulus, ya, yang meskipun menghadapi itu Paulus tidak undur, tapi tetap terus menyatakan kebenaran. Demikian saya dan saudara. Saya dan saudara dipanggil di dalam gereja ini untuk menyatakan kebenaran. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Yang dimana mungkin ketika saudara menyatakan kebenaran, saudara akan dibenci. Yang benci siapa? Orang yang tidak benar. Orang benar disukai oleh orang yang benar dan dibenci oleh orang yang tidak benar. Dunia itu adalah dunia sudah jatuh dalam dosa. Banyakan mana orang benar sama orang tidak benar? Ayo, gitu kan? Tapi saya dan saudara dipanggil untuk tidak menjadi orang kebanyakan. Tahu maksudnya? Dunia ini jatuh dalam dosa, maka banyak orang hidup dalam kegelapan. Tapi saya dan saudara dipanggil untuk menjadi terang, bukan untuk menjadi orang kebanyakan. Jadi kita harus tampil beda, terus menyatakan kebenaran meskipun kadang-kadang banyak yang tidak suka. Tapi nyatakanlah dengan kebenaran di dalam kasih dan lemah lembut. Dan setiap daripada kita malam hari kita ingatkan, kita evaluasi diri. Ketika setiap tindakan yang kita lakukan, Roh Kudus menyadarkan kita, jangan kau diamkan. Biarlah kita sadar, jangan sampai kita menjadi Demetrius di dalam kehidupan bergereja, merusak, memprovokasi, menimbulkan huru hara hanya gara-gara supaya kita terus bisa menikmati kubangan dosa itu. Tapi biarlah kita bertobat, biarlah kita belajar hidup dalam terang, meskipun kadang juga tidak enak. Kadang-kadang dosa justru lebih menjanjikan, tapi kita tahu itu berujung kepada
kebinasaan. Tapi terang kadang-kadang membuat kita menjadi tidak nyaman. Tentu dong tidak nyaman. Ya, karena orang yang sudah terbiasa hidup tidak mandi, suruh mandi gitu kan tidak enak toh. Orang yang biasanya sudah tidak pernah mandi, kumal begitu, suruh mandi kan mintanya kayak kucing kan, disiram air bisa jerit-jerit kan. Tapi kalau itu dilatih terus, orang akan terbiasa. Orang yang sudah terbiasa mandi, saudara, tidak mandi sehari, rasa peliket semua, tidak nyaman kan? Nah, saya sudah dipanggil seperti itu. Ya, tetap terus hidup di dalam kebenaran, tetap terus hidup terang gitu. Jangan menyukai di dalam lumpur dosa. Nah, Tuhan Yesus menolong kita semua. Biarlah pada malam hari ini kita belajar untuk menjadi Paulus dan jangan sampai menjadi Demetrius. Mari kita akan berdoa. Biarlah malam hari ini kami ditolong dan diingatkan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.